Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Halo sobat Atobia Course dimanapun anda berada. Dan kebetulan kita ketemu lagi dalam agenda kita yaitu Safari Atobia Program, yang mana sudah kita agendakan secara berkala di beberapa part sebelumnya. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi dengan suasana yang baru, dengan keadaan yang baru, yang mana kali ini kita kedatangan beberapa teman-teman yang sekarang lebih jauh nih. Ya, lebih jauh. Maksudnya Alhamdulillah. lebih jauh nih apa? Lebih jauh menuntut ilmunya. Nah, dibanding mungkin part-part sebelumnya. Nah, di sini kita kedatangan salah satu kerabat ulun juga semasa belajar di pondok, dan alhamdulillah beliau diberikan keberkahan rezeki yang berlimpah, akhirnya bisa menuntut ilmu di Al Azhar. Masya Allah tabarakallah. Nah, di sini ada Guru Rokik Alhamdulillah. Hariri lah, Kak Rokik. Boleh Masya kita sapa nih, Abang Rokik. Gimana kabarnya Abang Rokik? Mas, Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Bil Masya khair, Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sahur lah Guru Rokik lah. Aman. Alhamdulillah baru 1 jam ini kami menjalankan puasa di Mesir. Jadi Alhamdulillah. baru aja kan, baru Mm-mm. semangat-semangatnya puasa nih, belum lemas nih, masih segar Masya Allah, nih. tabarakallah. Wah, luar biasa. Nah, di sini juga ada abang kita ya loh, abang kita yang paling ganteng nih, luar biasa. Astagfirullah. Rizky Wahyudi lah, Alhamdulillah. abang Rizky Wahyudi. Alhamdulillah Guru Anas. Sehat walafiat, abang Rizky. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kayaknya beliau habis kajian kitab malam tadi, Masya Allah, tabarakallah kayak itu nah. Saya. Berarti mukanya agak ngantukan banget ya. Enggak. Oke, baik. Udah cuci muka loh saya. Oke, baik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sedikit pembahasan seputar Al-Azhar lah, bagaimana beliau Boleh, belajar boleh. di sana dan lain hal sebagainya. Tapi sebelum itu, mungkin Ulun ingin bertanya dulu nih. Mungkin ini pertanyaan dari Ulun lah Boleh. seputar Ya boleh silakan Sultanas. Buan Pian nih yang lagi menuntut di Al-Azhar. Mungkin bisa diceritakan nih sedikit latar belakang Pian, bagaimana kira-kira awal Buan Pian nih berdua memutuskan untuk menuntut ilmu di Al-Azhar. Boleh nih dari siapa dulu? Ustaz Rizky. Rokik. Arya Ustaz Dekne. Rokik. Kan dari awal tadi ya, Pak. Rakik Hariri, oke. Iya. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. saya Muhammad Rokik Hariri. Nah, ini dulu teman sekamarnya Ustadz Faisal Anas ketika di pondok. Ya, alhamdulillah hari ini sedang berada di benua yang berbeda. Alhamdulillah kita di Timur Tengah, di Afrika Utara. Apa? Nah, eh, tadi pertanyaannya kenapa ke Azhar ya? Atau perkenalan kenapa sampai ke sini ya? Ntar Ya, boleh, kita boleh, boleh. Nah, Alhamdulillah, ulun izin menyampaikan nih pengalaman atau sedikit kisah perjalanan. Bukan perjalanan, awal perjalanan. Kenapa jadi mengadakan perjalanan ke sini seperti itu? Ya urutannya yang pasti, alhamdulillah kita dimasukkan waktu itu di Pondok Darul Hijrah oleh orang tua. Tentunya di situ ada pembekalan-pembekalan yang mana kita disuruh mencari minat kita atau takhasus itu atau pendalaman, mencari bidang yang kita di mana situ mumpuni gitu seperti itu. Nah, alhamdulillah hari itu juga kita lihat banyak senior kami di pondok juga. Waktu itu belajarnya mereka berhasil gitu ngikutin tes dan sampai ke Al Azhar, udah sampai situ Masya aja. Allah, Yang penting ke Al Azharnya. Sebenarnya nggak kenal juga sama Al Azhar. Kita kenal Azhar ketika sampai di sini, tapi motivasi yang menuntut ilmu agama yang jauh itu sepertinya hal-hal pencapaian yang waktu itu terasa luar biasa. Oke, kenapa sampai ke sini juga? Ya dulu saya suka ya di bidang Quran lah. Di pondok ada kegiatan menghafal Quran, dan di pondok juga kita pasti dikenalkan dan kitab kuning seperti itu. Nah, singkat cerita, sampailah kita di akhir tahun. Ibaratnya akhir tahun itu di tahun kelulusan yang mana kita harus menentukan kemana kita pergi, kemana kita melanjutkan. Ya kemudian
terdetik lah dengan orang tua, kita adakan pembicaraan yang mana saya pengen kuliah. Tapi yang pertama, saya bisa tetap ngapal Quran. Yang kedua, saya tetap bisa baca kitab kuning. Jadi bahasanya saya pengen ngaji sebenarnya. Pengen ngaji ilmu agama tapi yang berijazah bahasanya. Nah, Insyaallah. ternyata singkat cerita mungkin didukung ekonomi yang mendukung juga. Al-Azhar itu muncullah di benak seperti itu, dan ternyata kita cari informasinya dan lain-lain, semuanya ada dan jalannya alhamdulillah dimudahkan seperti itu. Artinya lulus tes. Nah, jadi itu adalah ya rezeki yang kami terima dengan penjalanan atau latar belakang yang berbeda seperti itu. Setiap orang kenapa ke Mesir tentunya berbeda, tapi intinya nyampe ke sini. Nah seperti itu. Barulah kita kenal Azhar dan lain-lainnya, insya Allah. Itu awal perjalanan bisa sampai ke sini gitu. Nah nanti kita kenapa di sininya, gimana nanti di sininya. Nah pertanyaan selanjutnya kayaknya udah nunggu ya. Oke. Kalau dari saya ya karena kami satu pondok dengan satu rok ya, kemungkinan cerita hampir sama, cuman niatnya saya memang tidak ada keinginan untuk berangkat ke Azhar. Beda dengan beliau yang niatnya mulia untuk meneruskan ini hobi beliau ngaji, baca kitab, sedangkan saya yang bertolak belakang, tidak ada niatan sama sekali. Oh, no. Jika ditanya apa kamu tahu tentang Azhar, ya sedikit tahu sebenarnya. Apalagi waktu itu lagi masa-masa viralnya Ustaz Abdul Somad. Dan kebetulan beliau salah satu lulusan dari Universitas Al-Azhar. Dan selain dari beliau, saya tahu Al-Azhar dari novel. Karena kebetulan saya suka baca dulu ya. Jadi ketika istirahat saya membaca novel, biasa mengisi waktu. Dan kebetulan novel yang saya baca tentang ayat-ayat cinta. Karyanya Habibur Rahman yang mengisahkan tentang seseorang yang sedang studi di Al-Azhar di Kairo. Nah, ceritanya cukup menarik sehingga ada rasa penasaran. Cuman memang belum ada niatan untuk melanjutkan di situ. Cita-cita saya pengen ke Turki karena saya ngefans dulu sama Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Jadi rencana ada niatan memang keluar negeri setelah lulus dari pondok. Lanjutnya ke Turki. Tapi singkat cerita rezekinya di tetangga di Al-Azhar di Kairo. Nggak kesampaian, mungkin nanti liburan atau apa mungkin ya, doakan. Jadi singkat cerita setelah lulus dari pondok ada penerimaan informasi penerimaan ini apa pembukaan Al-Azhar. Saya cuma ikutan sama teman-teman gambling, kalau saya lulus ikut, kalau tidak. Dan kebetulan saya udah daftar beberapa universitas di Indonesia. Akhirnya saya lulus. Ya Rabbal Alamin. Oke, ini sebenarnya banyak lah pertanyaan dari kawan-kawan yang ada di Atoibiyah, tapi mungkin Ulun coba ambil beberapa poin pentingnya aja kayak itu nah, yang kayaknya ini bagus kayak itu untuk kita angkat. Menurut kalian nih, kira-kira apa sih yang membuat Al-Azhar itu begitu istimewa dalam sejarah peradaban Islam? Boleh nih dari Rakik, silakan. Pertanyaannya kita ulangi, yaitu kenapa Al-Azhar begitu istimewa gitu kan? Nah, begitu istimewanya dari segi apa? Oke. Kalau kita lihat rentetan atau setiap bidang keilmuan, yaitu pasti ada daerah atau ada tempat yang mana pendalamannya lebih dalam seperti itu. Mungkin di Indonesia kita punya banyak universitas. Ya tadi kan tujuan saya kuliah yang pertama ya. Tujuan. Jadi kita cari universitas yang mana di situ level. Kalau di Indonesia akreditasi dan lain-lain. Tapi kalau dari segi keagamaan atau ulama-ulama kita menyarankan, yaitu belajar agama kalau pengen nyambung yang lebih tinggi, itu tidak ada salahnya ke Al-Azhar. Oke, kenapa ke Al-Azhar gitu? Al-Azhar itu ada dua. Yang pertama metode belajar. Yang pertama ngaji duduk kayak kita biasa. Nah, yang kedua itu yang ada di zaman modern tuh yang sistem perkuliahan. Udah ada terdaftar sebagai universitas dan bisa ya bisa mengeluarkan ijazah tadi. Jadi ada pengajian duduk bahasanya. Ada jenjang universitas atau yang diakui sebagai pendidikan formal. Oke, tamam. Kalau pendidikan formal insya Allah di Indonesia ada. Nah, tapi yang menurut saya bagi saya itu istimewa yaitu sistem
yang ngaji duduknya ini. Jadi walaupun ada yang semi formal atau yang formalnya juga, tapi mereka benar-benar menjaga yang namanya rantai mulia sanad dalam keilmuan. Oke. Jadi setiap kita mengambil ilmu agama itu pasti kita butuh sumber yang kredibel, valid, atau sumber terkuat seperti itu. Nah, di Al-Azhar yang begitu istimewa, kita benar-benar menggali turos peninggalan orang-orang dahulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita sebagai ahlu sunnah, karena Al-Azhar ahlu sunnah wasati moderat, yaitu benar-benar menjaga kelangsungan ilmu itu dari sumber-sumber yang valid, dari ulama-ulama yang terkemuka di zamannya, dan Al-Azhar mencetak generasi itu setiap waktu gitu. Jadi mungkin sebelum ada Al-Azhar, yaitu Al-Azhar mungkin baru dibangun 1000 tahun. 1000 tahun, umur Al-Azhar sudah 1000 tahun. Tetapi sebelum 1000 tahun itu mungkin ada sekitar berapa abad. Nah, itu rantai keilmuan itu benar-benar terjaga sampai ke Mesir. Ibaratnya setelah Rasulullah wafat, ilmu turun kepada sahabat, sahabat ke tabi'in, habis itu generasi tabi'in. Nah, itu semua banyak melakukan ulama-ulama yang tadi, yang tabi'in sampai ulama generasi selanjutnya. Itu benar-benar ulama yang kredibel dan akhirnya melakukan perjalanan keilmuan, rihlah ilmiah, yaitu salah satunya Mesir. Nah, dengan itu mata rantai keilmuan Islam, khazanah keilmuan Islam itu sangat berkembang dan terjaga, dan terjaganya di Mesir seperti itu. Seperti itu. Jadi dari segi keilmuan itu setiap abad itu punya generasi emas, dan itu semua ada di Mesir seperti itu. Nah, kalau ulama-ulama yang masyhurnya yang ada di Mesir, nanti kita mungkin tunggu dari Ustadz Rizky gitu menjelaskan. Kita bagi dua nih. Oke. Izin masuk. Izin masuk Ustadz Rizky. Ustadz Anas ya, untuk melengkapi penjelasan Ustadz Rokik yang sangat luas ya. Untuk kenapa ini ya, pertanyaannya kenapa Al-Azhar begitu istimewa ya? Bener ya Ustadz Anas ya. Azhar sendiri tuh sangat istimewa, walaupun saya sebenarnya tidak ada niatan untuk pergi ke Azhar, cuman ketika saya berada di Azhar, ketika saya sekolah, saya banyak merasakan ya, menikmatin keunikan Azhar tersebut. Dari penduduknya, sistem pembelajarannya, bahkan ilmu Azhar tersebut. Siapa tidak tahu dengan tokoh-tokoh besar dan karang-karangan yang terkenal itu berasal dari ulama-ulama Azhar. Dan itu menunjukkan dan membuktikan bahwasanya Azhar itu bukan sembarangan. Itu yang pertama. Dan umur Azhar sendiri udah hampir 1000 tahun ya. Lebih 1000 tahun. Lebih 1000. Dia ulang tahunnya di tanggal 7 Ramadan biasanya. Ulang tahun Azhar. Dia berdirinya itu sekitar 950-an Masih kalau nggak salah. Sekarang udah hampir 1000 lebih umurnya, dan konsistensinya tetap terjaga dalam tradisi keilmuan. Seperti itu. Ya, pada awalnya dulu Azhar metode belajar hanya talaki atau majelis ta'lim gitu. Guru menyampaikan dan murid mendengarkan, setengah lingkaran. Jadi gurunya duduk, di depannya itu para penuntut ilmu, talibul ilminya mendengarkan gurunya, mencatat faedah dari apa yang disampaikan guru, bertanya posisinya. Dan ini sama seperti Rasulullah ketika menyampaikan ilmu ketika zaman Rasulullah bentuknya. Jadi guru duduk setengah lingkaran, itu dipenuhi murid-murid talibul ilmu dari penjuru dunia. Banyak tokoh-tokoh terkenal, contoh yang paling kita kenal Asy Bajuri, pengarangnya kan Imam Bajuri dari Mesir, sosok Grand Syekh Al-Azhar. Terus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa yang tidak kenal, salah satu pensarah atau yang menjelaskan kitab Sahih Imam Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari. Itu salah satu kitab syarah terhadap Sahih Imam Bukhari yang paling
atas paling terkenal Al-Itlaq. Itu disepakatin oleh ulama-ulama. Banyak lagi ulama-ulamanya. Bahkan yang baru kemarin meninggal ulama kita, Syekh Hasan itu, beliau beliau juga lulusan dari Al-Azhar. Banyak sekali. Seiring berjalannya waktu, Azhar itu ngikutin zaman dia. Membuka sistem lembaga pendidikan yang formal, kuliah. Jadi ada sistem kuliah, ada sistem talaki, majelis taklim. Kami menyebutnya jamiah dan jami. Menggabungkan keduanya itu lebih bagus. Jadi kami punya waktu kuliah, selesai kuliah kami bisa mengaji talaki dengan beberapa masaih. Karena di Azhar sendiri banyak tempat di sana. Namanya kami menyebutnya itu ruak. Di tiang-tiang itu ada saya mengajar dengan pelajaran tertentu, di tiang lain ada saya juga mengajar. Dan ini udah tradisi lama, turun temurun dari ratusan tahun. Dan itu tradisi terjaga sampai saat ini. Alhamdulillahnya. Seperti itu Ustaz Anas. Wah, Itu yang buat saya begitu istimewa dengan Azhar. Oh iya, satu lagi, sumbangsih dan jasa Azhar kepada dunia itu sangat besar. Itu udah diakuin dengan beberapa ulama, ulama Mekah, ulama Yaman, dan beberapa penjuru dunia bahwasanya Al-Azhar ini punya jasa besar terhadap umat muslim. Wah, luar biasa. Banyak sebenarnya khazanah keilmuan yang beliau dapatkan karena memang Al-Azhar ini terkenal dengan peradaban keilmuannya, baik itu dari silsilah tokoh-tokoh ulamanya, karena Benar. rata-rata tersambung di sana. Bahkan Imam Syafi'i aja makamnya di Mesir lah. Iya benar. Nah, Tapi Ya. boleh potong Ustaz Anas ya. boleh. Azhar itu berdiri setelah meninggalnya Imam Syafi'i, bukan sebelum. Oh ya. Ya, tapi makam beliau ada di Imam Syafi'i ada di Kairo, di Pustat, Kairo lama. Oke. Kami punya tradisi ziarah kalau hari Jumat ke makam beliau. Tabarakallah. Ketika masa ujian dan atau masa selain ujian, langsung belajar di depan makam beliau. Masya Allah. Ustaz Rokik ini salah satu yang suka ziarah kebetulan. Wah, luar Pemimpin biasa. ziarah beliau. Ya, Masya Ustaz Rokik ya. Luar biasa. Aku. Mengambil berkahnya kayak itu langsung di hadapan makamnya lah. Nah, itu kan kelebihannya lah kalau kita belajar langsung di Al-Azhar. Oke. Banyak sebenarnya yang hendak ditakunakan gitu nah. Karena waktu kita terbatas jadi mungkin beberapa poin tertentu aja yang bakal kita takunakan gitu nah. Tapi kalau kawan-kawan nanti yang mungkin hendak lebih tahu atau lebih penasaran mengenai seputar Al-Azhar, nanti boleh kawan-kawan tanyakan aja ke beliau-beliau ya lah, bisa lewat di Instagramnya, nanti kita tag di story Instagram atau Ibia Course lah. Boleh. Oke. Boleh. Nah, berbicara mengenai Al-Azhar ya lah, berbicara mengenai Al-Azhar, pasti dari segi peradaban sudah kada bisa dianggap sepele lah kayak itu nah, tidak bisa dianggap sebelah mata. Kenapa? Karena sebagaimana yang beliau paparkan tadi, dari khazanah keilmuannya, baik itu dari hal yang sangat fenomenal di sana ya lo, kayak talaki dan lain sebagainya, itu terkenal lah di Al-Azhar. Nah tapi mungkin kita boleh ambil beberapa hal yang mungkin ini agak sensitif kayak itu nah ya lo. Kira-kira pasti dari mahasiswa Indonesia kayak itu yang belajar di Al-Azhar pasti mengalami tantangan terbesar selama tentu menghadapi baik itu cuaca dan sebagainya di sana. Nah kira-kira bolehlah ceritakan sedikit awal tantangan terbesar Buhan Pian ketika belajar di Al-Azhar tuh kayak apa? Dari Rokik. Oke. Mulai dari siapa Ustaz? Rokik. Boleh. Dari Sarokik memulai. Jadi yang pertama pengalaman pribadi, yaitu maksudnya struggle ya. Maksudnya kesusahan yang dihadapi dan akhirnya terlewati, jadi seperti itu. Yang pertama itu ada dua yang saya sebutkan. Yang pertama, keadaan tempat Mesir ini sebagai negara di Afrika dengan suhu yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, itu dengan jam aktif yang berbeda, itu pertama. Tapi itu singkatnya. Yang kemudian makanannya seperti itu. Nah, itu permasalahan yang pertama yang kita harus lewati. Jadi yang pertama, hal itu sangat berpengaruh. Yang sering kita ketahui, suhu itu ada musim dingin dan musim panas.
lumayan ekstrim bagi orang Asia yang ke sini, Insyaallah. yaitu titik tertinggi musim dinginnya di mungkin 5 derajat dan titik terpanasnya di 40-43. Itu sangat berpengaruh. Yang kedua, tentang makanan. Makanan ini sebenarnya bisa makanan-makanan Indo, cuma eh, kadang kita untuk lebih hemat harus makan makanan pokok yang ada di Mesir. Nah, tentunya itu perlu latihan dan nggak semua orang bisa. Itu itu tantangan kedua. Yang selanjutnya, jam aktif itu entah perbedaan kita dengan Indonesia, entah perbedaan kita dengan Indonesia, yaitu jam mulai berkegiatan. Kalau kita di Indonesia udah jam 6 udah keluar, habis subuh sejam 2 jam udah aktif di kantor. Iya. Tapi kalau di Mesir jam 10 hampir zuhur itu baru mulai aktivitas seperti itu. Dan tidurnya malam, tidurnya hampir jam 1, bahkan ya berbeda lah. Kalau kita maghrib udah masuk rumah, mereka maghrib itu masih aktif-aktifnya di luar. Jadi hal itu berpengaruh. Nah, yang terakhir stranggalnya itu, kita bukan di pondok yang mendalami kitab selama di Indonesia, jadi penyesuaiannya sangat lambat untuk benar-benar berkecimpung di dunia keilmuan Al-Azhar. Jadi seperti itu. Mungkin setahun 2 tahun kami penyesuaian untuk mengejar pelajaran yang tertinggal yang nggak ada di pondok kami. Nah, barulah bisa ngaji yang benar-benar kayak talaki tadi dan lain-lain. Nah, itu singkat versi saya. Kita dengar nanti mungkin tambahannya dari Wahyudi. Oke. Nambah ya dari apa yang disampaikan Ustaz Rocky. Mungkin bagi saya cuma 3 poin. Mungkin yang pertama itu poinnya, tantangannya itu bahasa. Kenapa bahasa? Karena bahasa yang dipakai di sini berbeda dengan apa yang kita pelajarin di pondok. Mungkin kita mengenalnya Arab Fusha, tapi pada ini ketika praktek, ketika di lapangannya berbeda. Karena mereka memakai bahasa Amiyah. Itu dalam bermuamalah dan beberapa kajian. Saya juga memakai bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu bahasa apa, Saudara Rocky? Bisa dijelaskan sedikit, Saudara Rocky? Nah, bahasa Amiyah itu bahasa pasar namanya. Bahasa pasar Oh, itu itu bahasa pasar itu yang bahasa daerah, bahasa bahasa ibu. daerah, bahasa kampung, seperti itu. Dan tiap negara beda-beda. Saudi dan Mesir lumayan susah bahasanya. Ada beberapa perubahan huruf. Jadi itu salah satu tantangan bagi saya dan orang-orang yang belum terbiasa dengar ini orang Mesir berbicara. Karena orang Mesir ketika berbicara sangat cepat. Sangat susah didengar. Itu membutuhkan waktu yang ya setahun 2 tahun untuk membiasakan. Itu bagi Iya. orang yang suka berbicara. Berbeda dengan orang yang introvert, itu lebih lama lagi. Kalau dia tidak belajar, tidak mempraktekannya, maka lumayan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Itu yang poin pertama, itu bahasa. Karena perbedaan bahasa. Tetapi Arab Fusha juga terpakai di perkuliahan. Dipakai di beberapa kajian, ada juga di talaki Syekh, beberapa Syekh yang memakai bahasa Arab Fusha untuk memudahkan murid-muridnya. Karena mungkin tahu murid-muridnya tidak semuanya bisa pandai bahasa Amiyah. Yang Batasan. kedua itu metode belajar, Ustaz Anas. Jadi kerangka dalam belajar itu butuh pemetaan keilmuan. Karena kami latar belakang pondok modern yang tidak terbiasa dengan kitab kuning, nau sorab dan lain-lain, sehingga ketika awal kami datang itu sangat susah. Dan kebetulan kami di Kalimantan beruntung memiliki senior yang mengarahkan kami kitab-kitab apa yang dimulai. Karena di perkuliahan sendiri itu kitabnya udah level yang bukan cocok untuk kita. Itu udah level mutawasid dan muntahi, sedangkan kita harus memulai dari mubtadi. Seperti itu. Jadi itu lumayan kesusahan. Tetapi itu bisa diatasi dengan ada arahan dari senior atau kakak kelas yang bisa mengarahkan ketika sampai di sini. Itu sangat membantu. Terus yang ketiga, tantangan yang ketiga itu adaptasi. Adaptasi dengan budaya itu mencakup makan, cuaca, dengan karakter orang Mesir yang berbeda dengan kita. Seperti yang disampaikan Ustaz Rocky dari kegiatan aktif orang Mesir tuh beda. Kalau kita pagi habis subuh udah aktif, sedangkan mereka bertolak belakang, pagi tidur, malam aktif. Yang ketiga tantangannya itu adaptasi. Adaptasi budaya. Itu lumayan. Mencakup tadi apa yang disampaikan Ustaz Rocky dari cuaca, karakter orang Mesir, makan, terus ya semuanya lah, mencakup budaya. Sangat berbeda. Kaget saya. Culture shock bisa bilang ya. Dari di sini banyak anjing,
Berbeda dengan di Indo, kami Ya, bersahabat dengan anjing di mana-mana, keluar rumah ketemu anjing. Orang Mesir anjing. biasa, kami lari. Awal-awal Terus lah. makanan, ya Ya betul. awal-awal saya lumayan Mm-mm. mau masuk imaroh ya, atau ini gedung gedung Mm-mm. kami, apartemen gitu. Di bawah tangga itu ada anjing, kami bingung masuk ke rumah gimana ini. Ditungguin preman kan mereka. Apa? Cuaca juga berpengaruh, ada musim panas, musim dingin. Mm-mm. Musim panas belajar lumayan kepanasan, keringatan, butuh kipas angin yang 24 jam ya, Tahu. pemirsa ya. Satu Ya, orang Saudara satu Ki ya. Anas. Ya, satu orang satu kipas Sultanas di sini. Musim panas itu panas banget. Kalau bisa nyebur di bak mandi nyebur. Luar Musim dingin biasa. dingin banget. Selimut kami, mohon maaf, 8 kilo tebalnya. Wow. Ya, Ya, Zat ya. Ya. Kalau udah tidur itu rasa di semen badan, berat. Musim ya, dingin. ya. Terus karakter orang Mesir juga yang wataknya bermacam-macam. Bahkan senior kami mengatakan di Mesir nih kita akan menemuin Nabi Musa saking baiknya. Ada juga mereka nyebutnya Fir'aun saking jahatnya. Tapi di Oh, balik itu semua saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih dengan orang Mesir. Beliau sangat baik dengan kami sebagai pelajar dari Indonesia. Baik dari cuaca, tantangan terbesarnya baik dari metode belajar di Ya, sana, baik dari bahkan kalau mengenai cuaca tadi lah, kalau panas dasar bujur panas ya, karena di sana padang ya pasir panas lah. banget Sultanas. Biasa. Tapi ada masa transisi musim semi, itu yang paling iya. ditunggu-tunggu. Itu enak dipakai liburan ke pantai. Wah, Ya, biasanya banyak lah liburan bubuhan Li- apa ya mahasiswa banyak. biasanya Indonesia lah. setelah ujian. Ah, Ya, setelah Ya, liburan itu hmm, Mesir itu dunianya piramid, sungai Nil, pantai ya seperti asik itu. banget kayaknya model. Bersebelahan tapi sama Ustadz Rokik ini jarang liburan, Ustadz Ustadz Rokik ini suka Hmm. talaki beliau. Oh, oh. Jadi tersebut. ketika ujian semester akhir itu udah selesai, Hmm. itu ada liburan berapa bulan. Beliau menyibukkan diri dengan mengaji dan talaki. Masya Itu laut Allah. Ustadz Rokik ini Masya Allah. Masya Allah, Mahia, tabarakallah. Kamahia. Iya. Kemah ya. Doakan Ustadz. Istana Suaya ya lah. Itu salah satu bahasan aja yang ulun dapat nah ya lah. Di salah Karena sesuai. satu apa kita apa bukunya ayat cinta Istana Suaya aja. Tapi kada tahu tuh. Iya. Itu pakai katanya di Artinya sana. tunggu sebentar. Oh, tunggu sebentar Sana lah. suaya. Istana Ah, Suaya. Ya. Tuh, tuh. Mahia, Mahia. Bahabak, awi-awi, I love Wah. you. Bahkan kada hanya pusha yang kita mungkin pelajari di Indonesia lah. Ternyata di sana ada amiyahnya juga. Nah, Kalau mungkin Betul, persamaannya kalau di betul. Indonesia itu kayak bahasa suku lah, ya Bahasa bahasa suku. daerah. bahasa daerah. Ada yang halus, ada yang kasar seperti itu. Nah ini ada lagi nih pertanyaan. Nah, jika ada satu pesan nih yang ingin kalian sampaikan, kawan-kawan sampaikan di sini kepada generasi muda Indonesia tentang menuntut ilmu di Al Azhar, kira-kira apa itu? Oke. Siapa tuh? Rocky kan? Rocky izin sedikit pengen ke belakang nanti sebentar. Jadi menyampaikan untuk orang-orang tentang entah mau ke sini atau gimana ya, mau ke Al Azhar Mesir atau bagaimananya. Tapi saya nggak akan nyampaikan keistimewaan atau bagaimana. Tapi saya sampaikan apa yang ada di sini. Jadi silahkan dipikirkan kenapa harus ke sini. Saya nggak akan maksa antum pengen ke sini, tapi apa sih yang ada di sini? Oke. Sebenarnya Yaman, Hadramaut, Tarim, Kairo Mesir, Al Azhar itu sama gitu. Sama-sama mengajarkan tentunya Islam yang Sunni, moderat, dan wasati seperti itu sama. Nah cuma saya nggak akan bandingkan juga dengan Tarim dengan Al Azhar, tapi apa yang ada di Al Azhar itu tidak lain yang membedakan hanya Al Azhar itu berada di tengah kota Kairo, kota yang metropolitan banget gitu, di tengah kota dengan segala kehidupan duniawinya itu semua ada gitu. Tapi di situ ada tantangan yaitu bagaimana kita benar-benar ingin belajar. Jadi kalau di Yaman Tarim itu lingkungannya sangat mendukung untuk belajar. Tapi kalau di sini kita benar-benar harus menggerakkan diri tanpa ada murokib atau
musyrif yang mengarahkan, tapi benar-benar dari keinginan kita seperti itu. Nah, itu yang kita sampaikan apa yang ada di Mesir. Yang kedua, dengan relevansi Al-Azhar itu dengan perkembangan zaman, Al-Azhar sangat banyak cendekiawan, ulamanya itu sangat banyak seperti itu. Apa yang antum tanyakan di benak kepala antum itu mungkin saja sudah dijawab ulama ratusan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Jadi segala pertanyaan kita yang ada di kepala tentang agama, tentang apa aja yang iskal di kepala kita, sebenarnya itu udah dijawab ulama. Nah, mencarinya di mana? Yaitu di Al-Azhar, surganya ilmu. Seluruh apapun tentang keilmuan, tentang aliran dan lain-lain itu ada di sini. Kitabnya ada, bukunya ada. Jadi kalau lebih luasnya sepertinya lebih luas karena di sini dari yang aman, dari paham yang aman sampai nggak aman dibahas kayak gitu. Nah, tapi dengan itu kita punya tantangan, kita menjadi punya pemikiran yang lebih kritis seperti itu. Mungkin kalau kamu diarahkan dikasih satu buku aja, oh ini mazhab kita, ini aliran kita, ini golongan kita, ya itu mungkin kamu dapat juga manfaat. Cuma nalar berpikir kritisnya mungkin tidak seluas dengan yang misalnya kamu dikasih segala macam pengetahuan dan kamu belajar di situ menentukan kenapa kamu harus ada di Islam yang moderat, Islam yang wasati. Jadi saya lihat Al-Azhar itu tidak hanya fokus ke agama tapi menyesuaikan keduniaan, menyesuaikan relevansi zaman. Jadi tantangan keilmuan, tantangan teknologi itu Al-Azhar itu siap melawan itu gitu. Jadi Syekh Al-Azhar itu banyak setelah lulus di Al-Azhar dia melanjutkan studinya di mana? Di Eropa, di Oxford, di Inggris. Balik lagi ke Al-Azhar. Nah, jadi mereka tahu pemikiran-pemikiran yang maju di Eropa dibawa ke sini, direlevansikan, disesuaikan lagi dengan pemahaman Islam yang kita ketahui dari turos-turos. Disitulah jadi pengetahuan yang baru. Jadi ada beberapa beda. Tapi kalau untuk memperluas pemikiran, memperluas pengetahuan itu di Al-Azhar itu tempatnya seperti itu. Saya ini cerita kemana-mana, cuma itu yang versi saya yang harus saya Wah, sampaikan. luar biasa. Nanti Ustaz Rizky. Oke. Habis penutup, ini saya izin ke belakang lo, Ustaz Rizky sambung. Boleh. Jadi merupakan tempat yang tepat bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke Azhar. Itu salah satu. Azhar juga sebagaimana yang disampaikan Ustaz Rocky tadi ya, pendekatan yang moderat. Jadi dunia itu menunggu-nunggu terhadap pandangan Azhar terhadap isu-isu agama, terus dialog antar agama, terus tentang seputar hukum-hukum Islam kontemporer. Nah, karena pendekatan yang ini ya, toleransi, menjunjung tinggi toleransi, menghargai perbedaan, Azhar terkenal dengan modernnya. Itu tadi. Terus apa lagi ya? Oh iya, faktanya Azhar tidak ada absen sebagai satu. Itu Jadi mudahnya lah. ungkapan bahwasanya Azhar itu surga bagi penuntut ilmu, tapi di sisi lain dia surga bagi orang pemalas. Karena tidak ada absen, tidak ada yang mengingatkan. Jadi bagi yang pengen kesini harus benar-benar orang yang memiliki disiplin kuat, orang yang punya prinsip tinggi, sehingga ketika sampai di sini dia tidak kaget dengan lingkungan yang ada. Karena kami sendiri S1 tidak ada absen. Benar ya, Saudara Rafiq ya? Tamam, benar Tidak ada sekali. absen, Setanas. Insyaallah. Berbeda Benar. dengan mungkin S2 ada absen. Kalau S1 tidak ada absen. Jadi dibutuhkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya belajar, menjunjung tinggi ilmu. Tidak ada absen. Jadi banyak beberapa ini mahasiswa datang ketika ujian. Ya, karena ada sebagian yang kerja dan semacamnya. Tapi intinya Azhar itu surga bagi penuntut ilmu yang benar-benar ingin memperdalam ilmunya, memperluas bacaan, ketemu dengan ulama-ulama besar. Karena Azhar sendiri tempat pertemuannya ulama-ulama seluruh dunia. Banyak mahasiswa dari
berbagai negara, belajar di Azhar. Toko kitab yang tersebar luas sekitaran Masjid Azhar, dan harganya juga variatif, ada yang ekonomis, ada yang pricey, sesuai dengan kebutuhan penuntut ilmu. Pelajarannya lumayan susah bagi yang tidak belajar, karena dari banyaknya madah atau pelajaran ya, matkul ya, bisa dibilang. Misalnya 2 saja, lebih daripada 2 matkul di bawah nilai standar, maka mengulang untuk tahun depannya. Istilah kami rosip, Oh, tidak naik kelas. ada yang Jadi ada minimal istilahnya tidak 2. naik kelas lah. Ya, minimal 2. Dari banyaknya matkul sekitar 12, 13, Ya, ya. 11. Oh, Jurusan beragam di sini, ada syariah, Islamiyah, ada usuluddin nanti terbagi lagi, ada hadis, tafsir, dakwah, akidah, filsafat, ada jurusan lughoh, ada dirasat Islamiyah. Lumayan. Itu yang banyak mahasiswa Indonesia di dalamnya. Sedangkan jurusan di luar kayak kedokteran dan lain-lain itu minim. Mungkin ada, cuman bisa dikatakan jarang. Oke. Wah, Ya. luar biasa. Nah, terakhir nih mungkin kira-kira Insyaallah. apa harapan pribadi dari Bu Pian nih setelah menuntut ilmu di sana? Rizky lu dah. Oke, Rizky Rizky, Yudi. ahlan. Boleh. Oh, saya Nih. harapan saya harapannya nggak banyak. Apa yang saya pelajarin di sini ingin semoga bermanfaat dan bisa bermanfaat bagi umat muslim, ya, mengamalkan ilmunya, menyampaikan bagaimana agama Islam itu ya sangat mengasihkan ya. Agama Islam itu mudah dalam beragama gitu, tidak ribet sebenarnya. Ya, menyampaikan ilmu dengan bahasa yang mudah dipahami umat ini, orang Indonesia, mungkin dengan pendekatan di daerah tertentu. Mengenalkan Azhar merupakan tempat yang melahirkan banyak ulama-ulama besar, mengenalkan Azhar ke kalangan masyarakat lebih luas, seperti itu. Harapan pribadi untuk orang banyak seperti itu ya. Setelah pulang dari atau Azhar nih. mungkin nanti selesai, Allah amin, doakan tahun ini. Harapannya yang pasti nggak dari Ustaz Rizky. Ustaz Rizky ini satu kepala sama saya sebenarnya itu. Malah satu atap, satu puluh, jadi nggak jauh yang pasti. Kebetulan satu rumah. Cuma beda ruangan. Beda ruangan lah. Oke. Yang pasti yang karena kita pendalamannya agama di sini, agama Islam seperti itu. Kita hidup di zaman modern yang mana penuh agama ini digonjang-ganjing atau diganggu orang banyak atau dipenuhi hal-hal yang membingungkan untuk umat. Jadi susah bagi umat itu. Maka tugas kami itu tidak lain bermanfaatnya itu yaitu, jadi niat kami bermanfaat, tapi bermanfaatnya dalam segi apa? Memudahkan mereka memahami agama. Maksudnya memudahkan bahwa agama itu mudah. Jadi kalau antum ketemu dengan ahlinya, permasalahan-permasalahan yang seharusnya nggak dipermasalahkan itu banyak di agama itu. Jadi harapannya pasti mengurangi lah kebingungan umat-umat atau orang-orang yang ada di sekitar kami nantinya dalam memahami agama itu. Bahwasanya agama itu mudah bisa dipahami, cinta damai seperti itu. Hal-hal yang tidak perlu diributkan, nggak usah diributkan, karena kita sesama agama Islam ribut sendiri. Yang bahagia orang luar Islam, jadi seperti itu. Jadi yang kita tuju itu kan persatuan umat seperti itu. Umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu sangat senang umatnya seperti itu, dan kekuatan kita jika kita bersatu seperti itu. Perbedaan itu wajar dan lumrah, sunnatullah. Allah itu memang menginginkan perbedaan itu terjadi, tapi tugas kita tidak bercerai-berai karena ada hal-hal yang berbeda, mungkin cuma beda pendapat, beda iman atau segalanya. Selama kita berada di bawah naungan kalimat tauhid, maka ulama itu mengakui lah kalau orang udah bersyahadat, mungkin ada perbedaan pendapat, dia klaim gitu, dia umat Rasulullah dan
ditunggu oleh Tuhan di akhir waktunya nanti untuk ya menikmati surganya. Jadi seperti itu. Jadi tugas kita bukan untuk tujuan duniawi, tapi dengan itu kita beribadah dengan mudah, dengan enak, dengan hati yang tenang. Nah, jadi bermanfaatlah ibadah kita untuk kehidupan kita, kebahagiaan kita nanti di akhirat. Terlebih khusus untuk diri sendiri lah, itu yang pertama. Karena Alhamdulillah. itu salah satu investasi ke diri sendiri ya lo. Menuntut ilmu aja ke Al-Azhar tuh suatu hal yang sangat luar biasa, karena ulun teringat kembali gitu nah dengan salah satu pepatah ilmu mahfuzat yang pernah kita pelajari dulu di Insyaallah Ustaz Anas. pondok ya lo. Man lam yaduk dula Ya, ta'ala benar. sa'atan faduk dula jahal itulah hayatihi. Nah, barang siapa yang tidak mau Ya. merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat ya lo, maka bersiaplah untuk merasakan pahitnya kebodohan selama-lamanya. Nah, ulun pun yang sekarang di Indonesia kayak itu nah masih pengen belajar kayak itu nah, walaupun belum ada rezeki kayak itu nah ya Allah untuk menuntut ilmu Al-Azhar, tapi setidaknya mendengar dari sharing dari buhan beliau di sini kayak itu nah, setidaknya seakan-akan ulun kayak mendengar perpustakaan berjalan gitu nah. Jadi ulun kayak menimba ilmu Sama-sama. beliau Insyaallah. di sini luar biasa. Asayakuna hadal Amin. liqa Amin diberkahin. maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wabiqalbin salim. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca kifaratul majelis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ulun ucapkan terima kasih dulu untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Boleh plus dulu kepada narasumber kita Terima kali kasih ini. Ustaz Anas. Mudah-mudahan Semangat. bisa bertemu lagi nanti next time di pertemuan selanjutnya. Dan Oke. saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.